aku mau share cara aku membuat pola dasar badan. Ini ukuran tubuh yang diperlukan, dan ini hasil pengukuran tubuh dan sudah ditambahkan dengan kelonggaran. Yuk kita mulai pembuatan polanya. Yang pertama, buat garis bantu seperti ini. Pada pertemuan garis ini, kita namai titik A. Dari titik A masuk 8 cm. Titik ini kita namai titik A1. Lalu dari titik A turun 9 cm. Kita namai titik A2. Sambungkan titik A1 dan titik A2. Selanjutnya dari titik A turun 4 cm. Titik ini kita namai titik B. Lalu garis siku seperti ini. Dari titik B masuk 18 cm atau setengah lebar punggung. Titik ini kita namai titik B1. Satukan titik A1 dan titik B1. Selanjutnya kita tentukan untuk garis lingkar badannya. Jarak garis lingkar badan dari titik A antara 23 cm sampai 25 cm. Pada ukuran badan ini, aku menggunakan jarak 24 cm dari titik A sampai ke titik garis lingkar badan. Nah, titik ini kita namai titik C. Lalu garis siku. Dari titik C masuk 26 cm. Kita namai titik ini titik C1. Selanjutnya, antara titik B dan titik C dibagi 2. Titik ini kita namai titik D. Lalu garis siku lagi. Dari titik D masuk 16 cm. 16 cm ini didapat dari jarak antara titik B ke titik B1 dikurangi 2 cm. Kita namai titik ini titik D1. Lalu hubungkan titik B1, D1, dan C1. Selanjutnya kita tentukan garis untuk lingkar pinggang dan juga lingkar panggul. Jarak garis lingkar pinggang dari titik C yaitu 15 cm dan jarak dari titik C sampai ke titik garis lingkar panggul adalah 34 cm. Kita namai titik ini titik E dan titik ini titik F. Lalu garis siku lagi. Dari titik E masuk 25 cm. Angka ini didapat dari jarak antara C ke C1 dikurangi 1 cm. Titik ini kita namai titik E1. Lalu dari F masuk 28 cm atau 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Titik ini kita namai titik F1. Sambungkan titik C1, E1, dan F1. Selanjutnya kita tentukan untuk garis kupnatnya. Di garis E masuk 11 cm. Titik ini kita namai titik G. Lalu dari titik G buat tanda 1,5 cm ke kiri dan 1,5 cm ke kanan. Titik ini kita namai titik G1 dan titik ini kita namai titik G2. Selanjutnya dari titik G naik 11,5 cm dan turun 11,5 cm. Tandai dulu seperti ini. Titik ini kita namai titik H dan titik ini kita namai titik H1. Sambungkan titik H, G1, dan titik H1. Sambungkan juga titik H, titik G2, dan juga titik H1.
Nah teman-teman, ini dia pola dasar badan bagian depannya sudah selesai. Selanjutnya kita buat pola dasar bagian belakangnya. Kita buat dulu garis bantunya. Lalu kita tarik garis-garis ini sampai batas garis bantu. Untuk titik-titiknya kita samakan saja. Titik ini titik A, titik B, titik D, titik C, titik E, titik F. Dari titik A masuk 8 cm. Titik ini kita namai titik A1. Lalu dari titik A turun 2 cm. Titik ini kita namai titik A2. Sambungkan titik A1 dengan titik A2. Lalu dari titik B masuk 18 cm atau setengah lebar punggung. Titik ini kita namai titik B1. Sambungkan titik A1 dengan B1. Dari titik D masuk 17 cm. Angka ini didapat dari jarak titik B ke titik B1 dikurangi 1 cm. Titik ini kita namai titik D1. Selanjutnya, dari titik C masuk 24 cm. Angka ini didapat dari 1/4 lingkar badan dikurangi 1 cm. Kita namai titik ini titik C1. Hubungkan titik B1, D1 dengan C1. Lalu dari titik E masuk 23 cm. Angka ini didapat dari jarak titik C ke C1 dikurangi 1 cm. Titik ini kita namai titik E1. Lalu di garis panggul dari titik F masuk 26 cm atau 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. Hubungkan titik C1, E1, dan juga F1. Lalu kita tentukan untuk garis kupnatnya. Dari titik E masuk 10 cm. Titik ini kita namai titik G. Dari titik G, beri tanda 1,5 cm ke kiri dan 1,5 cm ke kanan. Titik ini kita namai titik G1 dan titik ini kita namai titik G2. Lalu dari titik G naik 11,5 cm dan turun 11,5 cm. Titik ini kita namai titik H dan titik ini kita namai titik H1. Sambungkan titik H, G2, dan H1. Sambungkan juga titik H, G1, dan H1. Nah ini dia teman-teman, pola dasarnya udah selesai. Pola dasar ini bisa langsung dipakai tanpa harus mengubah lingkar kerung leher atau lingkar kerung lengan untuk berbagai jenis model baju seperti kemeja, blus, dan gamis. Hanya saja perlu menambahkan panjang baju yang diukur dari titik bahu tertinggi sampai ke titik yang diinginkan. Untuk bagian kupnat ini boleh dijahit ataupun enggak. Jika teman-teman suka baju yang longgar di bagian pinggang, maka bagian kupnatnya dibiarkan saja. Namun jika teman-teman suka bagian pinggangnya sedikit membentuk badan, maka bagian kupnatnya dijahit. Atau kalau teman-teman ingin menjahit bagian kupnat tapi lebar kupnatnya dikurangi dari ukuran yang ada pada pola juga bisa. Disesuaikan aja ya. Yang terpenting kalian lihat ukuran lingkar pinggang untuk mengontrol supaya bagian lingkar pinggangnya tidak kekecilan setelah kupnatnya dijahit. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa praktik ya.